Hari ini Ibu Erlina akan membawakan presentasi tentang penanggulangan isu-isu wanita masa kini. Nah, mungkin sembari mempersiapkan, Ibu Erlina, saya akan sedikit mengatakan kepada teman-teman profil Ibu Erlina ya. Jadi Ibu Erlina ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 atau DP3 AP2 di DIY sejak 2020. Sebelumnya beliau juga pernah berdinas di Dinas Pemberdayaan DIY sebagai Kepala Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra, kemudian menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY, Kepala Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan kemudian sejak 2020 menjabat sebagai Kepala DP3 AP2. Jadi hari ini tadi kita dengan Mbak Astrid sudah lari ke masa lalu, kira-kira abad 18-19, masa-masa kolonial kita masih jadi timur jauh, masih hingga Belanda. Terus kemudian kita tarik lagi ke masa kini bersama Ibu Erlina, kita akan melihat materinya penanggulangan isu-isu wanita masa kini. Pada Ibu Erlina, saya persilakan waktu sekira 30 menit. Terima kasih. Malam Mbak Tias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selalu salam Pancasila. Ya, ini saya tadi melihat dari peserta juga sebanding, berimbang antara perempuan dan laki-laki. Artinya bahwa kaum laki-laki juga sangat tertarik dengan isu-isu perempuan ini. Masa lalunya seperti apa, perjalanannya seperti apa, kemudian masa kini itu seperti apa, sama konsep ke depan akan seperti apa. Tadi sudah disampaikan, mungkin saya agak begini aja ya, karena harus agak di pinggir. Tadi sudah banyak disampaikan konstruksi kolonial terkait dengan perempuan ya, baik di DIY maupun di Bali, mungkin juga dampaknya nanti di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa saja yang kami lakukan dalam kaitannya dengan dekonstruksi, supaya kita mendapat gambaran masa kini perempuan Jogja itu yang kita inginkan yang seperti apa. Meskipun tadi sudah sedikit disinggung perempuan Jawa itu seperti apa, artinya karena kolonial juga banyak waktu itu di Jogja ya, artinya mendapat gambaran juga dari Jogja perempuan Jawa yang dikonstruksikan atau dicitrakan atau diimajikan ya, sebagai perempuan yang kuat. Sehingga kemudian banyak berperan di dalam ekonomi dan sebagainya. Nanti apa saja yang kami lakukan untuk dekonstruksi itu juga terkait dengan pintu masuknya melalui ekonomi. Nah, ini tentang konsep gender dulu. Sebetulnya hari-hari kami itu hari-hari yang sedang banyak kasus gitu. Tadi malam pun juga Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak kami itu menghubungi karena ada kasus harus menyelamatkan istri yang dihantemi suaminya, dan itu sering sekali. Kemudian juga ada kasus remaja putri yang mencoba bunuh diri. Ya, itu semua kaitannya juga dengan konsep gender, artinya keadilan gender yang belum bisa ditegakkan atau dijalankan dengan baik di masyarakat kita, di keluarga terutama. Nah, ini perbedaan-perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi antara laki-laki dan perempuan yang kemudian bisa berbeda karena konstruksi sosial dan budaya. Nah, konstruksi sosial dan budaya yang kemudian mengakibatkan cara pandang yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi kalau secara biologis seks itu atau jenis kelamin dan kemudian tanggung jawabnya itu dibedakan. Kalau perempuan yang melekat pada seksualitasnya atau biologisnya adalah mengandung, apalagi melahirkan, kemudian menyusui. Di luar dari itu sebetulnya perannya sama, harusnya sama, cuma konstruksi sosial budaya kita baik di Jogja maupun di daerah-daerah lainnya seringkali berbeda, yang mengakibatkan perlakuan terhadap laki-laki dan terhadap perempuan kemudian menjadi berbeda, yang mengakibatkan kemudian ada superioritas atau relasi kuasa antara satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya, yang biasanya kalau di dalam
budaya dan sosial kita, laki-laki yang relasi kuasanya lebih tinggi atau lebih kuat. Nah, kalau relasi kuasa yang lebih tinggi atau lebih kuat, maka kemudian akan berdampak macam-macam. Berdampak pada tumbuh kembang ketika pengasuhan, gitu ya. Karena dibedakan tadi, di dalam masyarakat kita kan seringkali anak laki-laki diutamakan, makanya lebih banyak gizi gitu. Jadi kalau punya iwak, endok dan sebagainya gitu, pertama untuk bapaknya yang laki-laki karena dianggap sebagai pencari nafkah. Yang kedua anak laki-laki, pendidikan juga demikian. Baru kemudian yang perempuan, anak perempuan. Nah, itu akan mengakibatkan banyak hal, termasuk diantaranya potensi kekerasan, baik fisik maupun psikis. Nah, bias gender ini artinya pola pengasuhan dari anak terhadap anak dan remaja yang berbeda, yang cenderung mengistimewakan anak laki-laki tadi, kemudian akan membuat juga laki-laki menjadi punya perilaku dan karakter yang berbeda setelah dewasanya, bahkan setelah berumah tangga, bahkan bagaimana dia memperlakukan istri dan anak perempuannya itu menjadi berbeda. Nah, sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan tadi dikonstruksikan secara budaya tadi, nah itu juga dari zaman ke zaman bisa jadi kemudian ada perubahan, tergantung dari edukasi atau tingkat pendidikan dari orang per orang, sehingga menjadi pembeda. Orang tua saya mendapatkan pendidikan yang berbeda dan yang mendapatkan pendidikan yang relatif adil gender dari bapak ibunya. Kemudian karena mendapatkan seperti itu, maka orang tua saya mendidik anak-anaknya juga relatif adil gender, sehingga saya pun mendidik anak-anak saya juga relatif adil gender, termasuk dalam mencari pasangan. Ketika kita mendapatkan edukasi adil gender tadi, maka kecenderungannya adalah kita akan mencari pasangan yang juga memahami itu. Nah, sehingga hal-hal seperti inilah yang kita harapkan terus-menerus berlangsung. Semakin banyak orang yang paham dan mengimplementasikan keadilan gender itu bagi orang-orang lainnya. Nah, feminim artinya konstruksi gender tadi bisa menghasilkan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tadi. Bagaimana pandangannya? Sebagian besar di antara masyarakat kita itu masih banyak yang memandang perempuan sebagai warga yang feminin, orang yang feminin, lemah lembut, tutur sapanya harus halus, kemudian nggak boleh kecilaan, nggak boleh energik dan sebagainya. Yang laki-laki harus maco, harus kuat, tangguh, nggak boleh nangis, bahkan kalau ada tekanan-tekanan psikologis dan sebagainya. Sebetulnya itu menimbulkan kerugian-kerugian tersendiri bagi masing-masing jenis kelamin ini dengan cara pola pengasuhan ataupun cara memandang yang berbeda ini. Nah, sehingga kenapa kok adil gender itu menjadi sangat penting. Laki-laki yang dikonstruksikan sebagai makhluk yang harus kuat, tangguh dalam menghadapi tekanan-tekanan, dalam harus berperang dan sebagainya, maka kemudian juga menjadi lemah ketika harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kuat dihadapinya. Gak boleh curhat, gak boleh nangis, sehingga relatif juga mengalami potensi untuk mengalami tekanan psikis. Nah, perempuan karena dikonstruksikan tadi harus lemah lembut dan sebagainya tadi, nah maka kemudian dianggap ketika kemudian ingin menunjukkan dirinya mampu, menjadi punya halangan-halangan, kelemahan-kelemahannya yang seringkali tidak mendapatkan fasilitasi dari lembaga-lembaga atau bahkan pemerintah yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, kenapa kok kemudian nanti pemerintah DIY menjadi harus melakukan sesuatu? Nah, dampaknya ini salah satunya adalah Indonesia saat ini adalah menjadi negara yang fatherless country, peringkat ketiga di dunia. Ada banyak pola pengasuhan yang tidak menghadirkan peran ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Ketika konstruksi budaya, sosial budaya itu kemudian mengutamakan laki-laki sebagai pencari nafkah dan kemudian perempuan di dalam domestik perannya, maka kemudian seolah-olah pengasuhan itu dibloke, diserahkan kepada si ibu atau perempuan. Nah,
laki-laki mencari nafkah tadi, bahkan seringkali tidak di dalam area atau daerah yang sama, di luar kota, di luar negara, dan sebagainya. Nah, sehingga anak-anak akan mengalami fatherless, kehilangan peran ayah. Ya, kalau ibunya kemudian sadar untuk kemudian menghadirkan peran ayah di dalam pengasuhan, seringkali tidak. Nah, sehingga lebih banyak peran ibu di dalam pengasuhan. Kalau kemudian si ibu ini berasal dari pengasuhan yang apa-apa perempuan tadi itu, feminin, lemah lembut dan sebagainya, maka akan menurun juga ke anak-anaknya pola pengasuhan yang demikian. Akibatnya nanti akan banyak, karena perempuan menjadi lebih tidak berdaya. Nah, yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, pertama adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini. Jadi tadi yang bersumber dari dikonstruksikan peran yang berbeda-beda tadi, di luar dari kodrat tadi ya. Pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Perempuan dianggap tidak mampu jadi pemimpin. Perempuan dianggap tidak mampu untuk mengatur atau mengorganisir orang-orang. Perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja di hal-hal yang memerlukan energi dan kekuatan fisik. Nah, sehingga kemudian lebih banyak pada sektor-sektor yang informal, yang lembut, yang tidak memerlukan energi dan fisik yang lebih, kemudian juga sedikit sekali yang menjadi pemimpin. Sikap ordinasi artinya merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. Jadi dianggap perempuan itu status sosialnya rendah. Kalau rapat RT memutuskan sesuatu, yang rapat laki-laki, ibu-ibunya hanya rapat PKK. Jadi berbeda. Di banyak tempat seperti itu, termasuk di DIY ya. Ada kumpulan ibu-ibu PKK yang ada arisan RT sampai ke dasar wisma. Tapi ada pertemuan bapak-bapak. Ketika memutuskan pembangunan untuk RT, siapa yang memutuskan? Siapa yang membahas? Dibahas di kelompok bapak-bapak. Ya enggak? Ya, jadi memang harus diubah hal-hal seperti itu. Status sosialnya sama harusnya. Di dalam pembangunan apalagi. Kenapa kok kemudian pembangunan yang berkeadilan gender atau pengaruh utamaan gender, baik dari sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol itu harus adil, bisa dialami atau dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Empat-empatnya ya, akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya. Nah, hal lain dari ketidakadilan gender adalah beban berlebihan. Apalagi ketika perempuan memutuskan untuk ikut bekerja menambah ekonomi keluarga. Karena kemudian selain bekerja juga tetap diberikan tanggung jawab untuk pengasuhan. Jadi beban ganda. Sudah kerja, masih harus ngasuh anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dibebankan pada si ibu, masih juga harus mengelola rumah tangga, double-double. Bapaknya nyari duit doang, gitu. Pulang ke rumah minta diladeni istrinya. Nah, ini beban ganda yang kemudian beban berlebihan ini seringkali mengakibatkan kesehatan mental yang tidak baik. Kasus yang kami tangani banyak sekali Bapak Ibu. Mas Mbak ini masih muda-muda banyak. Nah, kenapa kemudian kami selalu edukasinya salah satunya adalah kalau audiens kami adalah anak-anak muda yang belum menikah gitu, untuk mempelajari hal-hal seperti ini, sehingga sebelum menikah itu harus rembukan dulu gitu ya, didiskusikan dulu antara si laki-laki dan si perempuan bagaimana pembagian peran nantinya ketika mereka berkeluarga, sehingga kemudian tidak ada konflik gitu, karena kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tadi. Kemudian marginalisasi, peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, BAMUSKAL, Badan Musyawarah Kalurahan, kalau dulu namanya BPD. Kalau sebelum adanya ketentuan atau regulasi affirmative action-nya, BAMUSKAL yang secara bebas dipilih tadi, sebagian besar BAMUSKAL adalah laki-laki di semua desa.
Kemudian karena memang melihat dari pembangunan yang harus adil gender tadi, maka kemudian ada regulasi affirmative action tadi ya, bahwa paling tidak 1 orang pengurus atau anggota Bamuskal tadi adalah perempuan. Yang terjadi apa? Ya cuma 1 itu. Saya sudah lihat di mana-mana Bamuskalnya gitu. Ya 1 doang sesuai dengan affirmative action-nya. Nah ini juga salah satu marginalisasinya ya. Karena apa? Apalagi lurah ya Bapak Ibu ya. Lurah di DIY ini yang perempuan baru 4%. 4% anaknya kecilnya. Kenapa? Anggota DPR juga kita baru DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota ya, baru 20%. Meskipun affirmative action untuk jadi caleg itu 30%, tapi ternyata 30% yang jadi caleg, yang jadi hanya 20%. Ini semoga tahun 2024 nanti ya Bapak Ibu sekalian pilih perempuan ya, supaya tidak kecil tadi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Bisa kita lihat bahwa untuk bisa maju sebagai calon harus berkapabilitas. Pertama. Yang kedua, kita tahu sendiri kalau mau maju pil-pil seperti itu butuh apa? Butuh uang. Ya. Seringkali meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astrid ya, perempuan Jawa itu menguasai keuangan di dalam keluarga, gitu ya, mengelola keuangan. Tetapi jangan lupa memutuskan untuk digunakan apa uang itu. Seringkali keputusan utama ada di laki-laki, di bapaknya. Sehingga meskipun mampu, meskipun punya modal ekonomi tadi, yang memutuskan si istri boleh maju atau tidak di dalam pil tadi seringkali adalah laki-laki. Istri harus minta izin, bukan bersepakat ya, minta izin untuk diperbolehkan maju pil. Sebagian besar seperti itu dari yang sudah kami lihat. Kemudian kekerasan, perlakuan yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun psikis. Kekerasan karena relasi kuasa yang lelaki lebih tinggi daripada perempuan tadi, sehingga merasa berhak mengatur. Perempuan karena konstruksi pengasuhannya tadi itu, yang harus apa-apa ngalah, lemah, lembut dan sebagainya, seringkali tidak punya daya tawar yang tinggi ketika mau memutuskan sesuatu, ketika mau bilang sesuatu sesuai dengan kebutuhan kepentingannya kepada suaminya. Nah kemudian si suami karena konstruksi pola asuh anak laki-laki yang seluruh harus utama, harus memutuskan, berkuasa dan sebagainya, apa-apa kemudian yang memutuskan adalah laki-laki. Ketika si istri tidak menurut, ada kekerasan kemudian, baik verbal maupun fisik. Termasuk diantaranya Bapak Ibu, Mas Mbak yang belum nikah, mungkin saya agak vulgar sedikit. Termasuk diantaranya ketika memutuskan berhubungan seksual atau tidak. Perempuan, ini di luar dari agamanya ya, perempuan seringkali tidak punya pilihan untuk menolak ketika lagi tidak ingin melakukan hubungan seksual dengan suaminya, ketika lagi capek ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu, ngurus mertua yang lagi sakit dan sebagainya, menjadi tidak bisa menolak ketika si suami menginginkannya. Tidak punya daya tawar untuk menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Itu yang banyak terjadi, sehingga kasus yang kami tangani banyak sekali. Perempuan Jawa, dalam perempuan Jawa sebetulnya perempuan adalah mitra sejajar pria. Tadi sudah disampaikan Konco Wingking ya Mbak Astrid. Konco Wingking sebetulnya sebelum era kolonial itu, Konco Wingking yang dimaksudkan di situ adalah bahwa perempuan dan laki-laki ini bersama-sama di dalam mengelola rumah tangganya. Konco Wingking itu memang belakang, Wingking itu belakang, tetapi peran perempuan adalah bagaimana melihat dari belakang itu pengelolaan rumah tangganya seperti apa. Si suami yang mencari nafkah dan sebagainya untuk keluar dan sebagainya di dalam masyarakat ikut sana sini dan sebagainya, tetapi perempuan bisa melihat dari belakang apakah si suami sudah on the track atau belum, menyimpang atau tidak. Anak-anak juga demikian, dilihatnya dari belakang apakah menyimpang atau tidak, sudah on the track atau tidak, sehingga
kemudian bisa diluruskan oleh perempuan. Sebetulnya konco wingkingnya seperti itu, termasuk bagaimana mengelola nutrisi dan sebagainya untuk keberhasilan keluarga itu dari sisi fisik maupun yang non fisik tadi. Nah, dekonstruksi itu yang kemudian banyak merubah makna konco wingking hanya apa aja Mbak Astrid, kasur, sumur, dapur. Nah, kemudian seolah-olah dicitrakan perempuan Jawa seperti itu. Nah, sampai sekarang efek-efek seperti itu masih terasa. Kami setiap tahun menerima 1.300-an kasus-kasus yang menimpa kekerasan perempuan maupun anak. Itu yang mau mengadu. Masih banyak sekali yang ada di bawah permukaan gunung es yang tidak berani mengadu, malu untuk mengadu dan sebagainya. Itu masih banyak sekali. Nah, ini terbukti di dalam ada sebuah buku yang menunjukkan perempuan-perempuan perkasa di Jawa. Nah, domestifikasi perempuan Jawa, perubahan utama di Jawa pasca VOC adalah domestifikasi tadi. Jadi kemudian menjadi kasur, dapur, sumur tadi. Nah, ini beberapa perempuan-perempuan Jawa, tadi sudah disampaikan ada Nyi Ageng Serang dan sebagainya, yang punya kekuatan, yang berperan pada saat itu. Ini sebagai ahli militer, penunggang kuda, Panglima Bergodo Langankusumo. Dulu ada prajurit perempuan, kalau tidak salah namanya apa? Dua kopi atau apa? Dua kontingen di keraton. Tapi kemudian sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, yang kita harapkan nantinya adalah perempuan sebagai aktor strategis dalam melakukan perubahan. Nanti akan kami ceritakan apa saja yang kami lakukan. Nah, perempuan memiliki ketekunan dalam urusan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebetulnya konstruksinya akan seperti itu. Kemudian yang seringkali termarginalkan dalam ruang publik kita perbaiki. Nah, sehingga nanti apa yang menjadi potensi perempuan, kapabilitas perempuan itu bisa dioptimalkan untuk pembangunan. Karena bagaimana Bapak Ibu, kenapa harus dioptimalkan dalam pembangunan? Karena jumlah perempuan itu lebih dari separuh dari masyarakat, 50,56 untuk DIY. Nah, kalau tidak dimanfaatkan untuk pembangunan, iman-iman. Padahal itu nanti bisa menjadi trigger juga. Nah, penguatannya dalam bentuk apa saja, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun lingkungan. Ini yang kami masuki semuanya untuk pemberdayaan perempuan. Dengan apa, Bapak Ibu? Jadi untuk DIY ini kami masuknya utamanya melalui pintu ekonomi. Jadi pemberdayaan ekonomi untuk perempuan-perempuan dengan membentuk kelompok ekonomi produktif. Nama program besar kami adalah Desa Prima. Jadi desa-desa di kita, kalurahan-kalurahan kita, itu nanti kita harapkan menjadi Desa Prima, di mana perempuannya berdaya dan terlindungi. Nah, pertama masuknya melalui ekonomi, tetapi karena ini yang paling seksi ya, artinya yang paling menarik minat perempuan, yang paling bisa mendorong perempuan untuk berubah adalah melalui pintu ekonomi, sehingga mereka tertarik untuk bergabung gitu. Karena berpikir kalau saya bergabung akan meningkat ekonomi saya. Nah, cara berpikirnya masyarakat kita masih seperti itu, sehingga pintu masuk kami adalah melalui ekonomi. Tetapi kelompok-kelompok perempuan ini yang ada di desa-desa ini yang kami bina, meskipun kemudian diberikan hibah uang untuk bergulir di dalam kelompok, diberikan barang-barang untuk berproduksinya, membantu produksinya, tetapi juga kami berikan edukasi hal-hal lainnya. Misalnya, pertama, keberdayaan mereka sendiri, sehingga diberikan edukasi terkait dengan pembangunan itu seperti apa, bagaimana mereka kemudian bisa mengakses, berpartisipasi tadi, melakukan kontrol dan mengambil manfaat dari pembangunan. Artinya mereka kemudian harus cukup berdaya, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan kepentingan kebutuhannya di dalam pembangunan, paling tidak di tingkat desa. Ikut musrenbang desa atau musrenbangkal, gitu. Bersuara di situ. Kemudian ya berdiskusi, rembukan dan sebagainya, termasuk ikut dalam kelembagaan desa. Pertama adalah itu, keberdayaan itu. Nah, perempuan-perempuan di desa kita seringkali harus
kemudian diedukasi dari hal-hal yang paling sepele, Bapak Ibu. Cara ngomong, berani ngomong. Sehingga setiap kali pertemuan kelompok itu yang memimpin harus bergantian. Itu harus dilatih. Karena ternyata banyak sekali perempuan-perempuan kita itu yang tidak mampu bersuara. Malu, takut kalau salah. Ini karena pola asuh yang memang dari kecilnya mereka terbiasa dimarginalkan tadi, dianggap tidak mampu tadi. Sehingga ngomong pun nggak bisa. Maju ke depan gitu, padahal itu kan teman-temannya sendiri, tetangga-tetangga desanya sendiri, nggak berani. Apalagi harus berdiri atau ngomong di dalam forum yang besar, musrenbang desa gitu ya, menyampaikan kebutuhan kepentingannya. Nah, harus dilatih dari tingkat yang paling kecil tadi dulu. Itu seperti itu. Kemudian hal lainnya diberikan juga edukasi tentang parenting atau pola asuh tadi, sehingga mampu memberikan atau mengasuh anak-anaknya secara adil gender. Jadi diberikan pemahaman terkait keadilan gender tadi, kemudian bisa melakukan pola asuh yang adil gender untuk merubah, sehingga nanti generasi ke depan itu sudah berubah gitu, pemikiran laki-laki dan perempuannya. Kemudian juga diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nah, sehingga kemudian bisa menjaga dirinya sendiri, kesehatan reproduksinya tadi, termasuk kemudian bisa bernegosiasi dengan suami dan sebagainya. Kemudian juga bisa mengedukasi anak-anaknya terkait kesehatan reproduksi. Nah, selain tadi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti memberikan nutrisi yang baik dan sebagainya, pemahaman tentang kesehatan keluarga. Nah, kemudian juga terkait dengan politik itu juga diberikan pemahaman edukasinya, sehingga perempuan-perempuan di dalam kelompok-kelompok binaan ini kemudian sadar politik. Nantinya mereka kemudian bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bergantung pada keputusan suami. Tugas berat kami tahun ini itu, sehingga nanti di pemilu 2024 para perempuan kita, baik yang remaja perempuan yang sudah punya hak pilih maupun ibu-ibu yang sudah dewasa tadi, bisa memilih sesuai dengan pilihannya sendiri, tidak lagi bertanya atau tidak lagi kemudian mau diarahkan atau dipaksa untuk memilih seseorang yang akan dipilih gitu berdasarkan pilihan suaminya. Nah, itu kebudayaan dari sisi politik. Dari sisi lingkungan, mereka diajari untuk bagaimana mengelola lingkungan sekitar, bagaimana bersuara terhadap dampak-dampak polusi lingkungan dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan yang tidak pro lingkungan di sekitarnya, supaya mereka mampu bersuara di dalam pembangunan di desa. Nah, karena apa? Seringkali ketidakmampuan pembangunan di dalam mengelola lingkungan itu berdampak juga terhadap perempuan. Kalau di DIY mungkin tidak begitu terasa, tapi mungkin di Gunung Kidul sana terasa kekurangan air misalnya. Seringkali kemudian yang harus nyari air itu ya perempuannya, jauh-jauh nyari air dan sebagainya, untuk masak dan sebagainya, karena nggak ada air jadi kesulitan. Nah, yang seperti itu diajarkan, termasuk mengelola sampah rumah tangga dan sebagainya. Nah, menanggulangi kemiskinannya adalah melalui ekonomi produktif tadi, dibina produksinya gitu, wirausahanya dibina, sehingga kemudian bisa mendapatkan kemampuan ekonomi sendiri. Karena apa? Dengan keberdayaan ekonomi yang bisa dimiliki oleh perempuan, maka menjadi punya daya tawar terhadap suaminya. Nah, itu sehingga tidak lagi kemudian relasi kuasanya timpang. Dan kemudian itu juga dihadirkan lagi juga terkait dengan pendidikan kesehatan mental atau psikologi di dalam keluarga, sehingga tidak hanya perempuannya yang kemudian dididik, tapi juga laki-laki di dalam keluarga itu yang juga dididik, terutama suaminya, untuk bisa paham adil gender tadi. Nah, sehingga di dalam keluarga-keluarga perempuan binaan kami, mereka kemudian sudah bisa melakukan segalanya, ketahanan keluarganya bisa tercapai, anak-anaknya sudah berwawasan adil gender juga. Nah, harapan terakhirnya adalah perempuan semakin berperan di dalam pembangunan di semua bidang tadi. Nah, itu dekonstruksinya yang tadi yang diharapkan gitu. Jadi itu perempuan yang kuat, yang tangguh, yang bisa bernegosiasi, yang punya daya tawar tinggi di dalam pembangunan. Nah, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan itu membutuhkan dukungan sudah pasti lintas sektor. Gitu.
Kenapa kok di dalam forum penanganan korban kekerasan kami pun itu lintas sektor banget gitu, masuk di situ. Nah, karena memang dibutuhkan seperti itu. Nah, perlindungan perempuan serta pemberian kemudahan dan akses ini meringankan ketika ada perempuan-perempuan yang punya beban ganda tadi, artinya selain ngurusi di rumah juga bekerja tadi, sehingga peningkatan gender awareness, pencegahan kekerasan baik di tempat kerja maupun di keluarga tadi juga harus dilakukan. Pelibatan laki-laki, pendidikan, pengasuhan dan sebagainya. Kemudian peningkatan akses ini di pendidikan kita meskipun sudah bagus ya, tetapi masih belum berimbang juga, belum setara antara pendidikan yang laki-laki dan perempuan. Kemudian peningkatan akses dan fasilitasi pada kegiatan ekonomi tadi, nah, supaya berimbang. Memang kemudian di DIY ini banyak wirausaha perempuan gitu ya. Di Sibakul itu lebih dari 50%, hampir 60%. Anggota Sibakul itu adalah perempuan. Ya. Sebelum diperingatkan dengan sudah. Selain itu Bapak Ibu, Pemda DIY ini sudah menyiapkan kalau memang kemudian terjadi kekerasan, maka di DIY sudah ada UPT, PPA, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tingkat DIY ada yang merupakan rujukan ya, di tingkat kabupaten kota juga ada. Nah, kemudian sebelum terjadi kekerasan, supaya tidak terjadi kekerasan, kami menyediakan juga kalau ada masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental dan sebagainya, ada yang namanya pusat pembelajaran keluarga, baik yang online maupun yang offline gitu. Yang online tadi 24 jam. Nah, itu kenapa kami melakukan itu, karena selain dukungan-dukungan untuk pemberdayaan perempuan tadi, kami juga harus menyiapkan dukungan kalau terjadi masalah gitu. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengingatkan saya ke film The Series, mungkin teman-teman juga sudah nonton ya. Itu terlihat sekali bagaimana di Bejo nyalon ngurusi rumah tangga sendiri sampai nggak kelihatan kapan dia ngurusi dirinya sendiri ya Bu ya. Jadi peran ganda itu amat memberatkan perempuan, memang ngurusi ngayai kabeh, ngurusi semuanya lah dirinya sendiri kapan perawat kena stres. Oke, daripada langsung berlama-lama, langsung saja kita buka mungkin 3 pertanyaan ya. Mbaknya yang berjilbab itu, monggo Mbak nanti bisa dibantu disebutkan namanya, kemudian kalau bisa instansi yang juga, terus langsung pertanyaannya untuk menyingkat waktu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Natasha dari mahasiswa sejarah UNY. Di sini saya tadi juga sudah menyimak dari materi pembicara kedua, dan di sini juga banyak mengenai tentang pandangan sosial, status sosial, bias gender juga, beban ganda, beban domestik juga dari perempuan sendiri. Tapi yang tidak bisa kita singkirkan adalah status sosial dan cara pandang masyarakat memandang perempuan itu sendiri. Mungkin bagi kita sebagai seorang perempuan, kita ingin untuk berani atau ingin untuk menunjukkan eksistensi kita, kemampuan kita di ranah masyarakat, tetapi ketika kita sudah berani atau mengutarakan di ranah luar, tapi kita kembali ke budaya yang ada dalam lingkungan terdekat kita, budaya di keluarga kita, bahwa perempuan itu harus nurut atau manut gitu terhadap suami atau terhadap laki-laki. Nah, tadi juga sudah dijelaskan siapa saja sektor yang harus bekerja sama. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana atau seberapa lama akhirnya konstruksi budaya ini bisa disetarakan atau bisa akhirnya perempuan dan laki-laki memiliki nilai tawar jual atau ditawarkan di lingkungan ini akhirnya setara, karena budaya dan konstruksi budaya ini terus berkembang, bahkan ratusan tahun perempuan masih di belakang dari laki-laki itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Karena tadi sebetulnya sudah ada satu pertanyaan dari Villa, jadi kami menangkap satu pertanyaan dari sini. Monggo bapaknya yang di belakang yang lebih. Terima kasih. Saya kira nama saya Pak Gun dari Law Office. Yang saya tanyakan
Mbak Elina, tadi banyak ketidakadilan atau gender. Nah, itu kaitannya dengan perceraian, apakah ada hubungannya? Kemudian tentang tumbuh kembang anak itu apakah juga kaitannya dengan ketidakadilan maupun broken home? Kemudian yang terakhir yang Mbak pertama tadi saya mau tanya tentang harta benda. Saya seorang lawyer, jadi mau tanya itu apakah di Bali itu tidak ada gugatan seorang wanita karena wanita tidak mendapatkan warisan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi ada dua ya pertanyaan, tapi kita mungkin ke Bu Erna dulu nanti kalau Anda sudah menjawab. Terus ini tadi Bu yang pertanyaan dari Instagram itu dari Erna Senugraha. Dia bertanya, ada berita baru-baru ini ada ibu yang depresi dan tega mengakhiri diri sendiri dan anak-anaknya. Bagaimana Ibu Erlina melihat fenomena seperti ini dan apa tindakan konkret yang harus dilakukan? Jadi tiga itu yang dilihat tadi dari Mbak Natasha, saya coba rekap bagaimana sebenarnya akhirnya konstruksi budaya ini bisa pelan-pelan kita coba setarakan gitu ya. Karena kalau sudah coba ternyata luarannya tuh normatifnya masih ini nurut deh gitu atau kayaknya kurang bisa dipertimbangkan gitu. Kemudian tadi dari Mas Agus apakah ada hubungannya gitu dengan perceraian, kemudian perceraian tadi ya. Terus tadi yang terakhir tindakan soal ibu yang terpaksa harus matur nuwun. Yang pertama tadi kira-kira kapan ya targetnya ada gender itu bisa tercapai reproduksi gitu. Sebetulnya bisa kita lihat dari indeks-indeksnya. Ada indeks pembangunan gender IPG, ada indeks pemberdayaan gender. Di IPG DIY ini sudah paling atas nasional, paling tinggi. Itu menunjukkan bahwa pembangunan di DIY ini relatif sudah ada gender, lebih daripada provinsi-provinsi lain. Meskipun kalau dilihat antara laki-laki dan perempuannya itu masih ada deviasi, meskipun itu sudah kecil dibandingkan provinsi lain gitu ya. Belum segaris gitu. IPM-nya laki-laki dan perempuan itu belum segaris, meskipun deviasinya masih kecil, sangat kecil dibanding yang provinsi lain yang masih lebar tadi. Nah itu menunjukkan bahwa pembangunan kita sudah relatif ada gender, makin menyempit gitu. Sehingga kita harapkan nanti, ya kalau kita sih berharap ya 2000 di akhir masa RPJMD nanti 2027 itu kemudian sudah bisa segaris gitu. Artinya benar-benar pembangunan kita sudah ada gender. Nah tetapi deviasi itu harus kita lihat satu persatu. Yang bikin ada deviasi itu ada di area-area mana saja. Pertama misalnya tadi keterwakilan atau kedudukan perempuan di dalam manajerial, artinya di perusahaan-perusahaan swasta yang bisa memutuskan tadi CEO-nya itu manajer-manajernya itu seberapa? Apakah sudah relatif sama komposisinya antara laki-laki dan perempuan atau belum gitu. Nah, ternyata kan belum. Manajerial di perusahaan-perusahaan itu masih banyak dipegang oleh laki-laki. Kenapa? Maka itu kemudian dicari aturan-aturan di dalam perusahaannya kah atau apanya. Sementara sebenarnya produksi mahasiswa yang lulus perguruan tinggi antara laki-laki dan perempuan itu berimbang. Artinya sebetulnya lulusan perguruan tingginya sudah seimbang, sudah ada gender tadi. Nggak ada pembedaannya gitu di dalam perguruan tinggi kita. Tapi ketika memasuki pasar kerja, kemudian berkarir di perusahaan-perusahaan swasta, kenapa kemudian yang perempuan tidak mampu untuk naik karirnya? Harus dicari tahu. Salah satunya apa? Kami memantaunya seperti apa? Apakah di perusahaan itu perempuan terfasilitasi terkait dengan kodratnya tadi ketika mengandung? Bagaimana aturan perusahaan terkait dengan pekerjanya yang mengandung? Yang kedua, ketika melahirkan, apakah cutinya itu sudah dijalankan dengan baik sesuai aturan atau belum? Yang ketiga, ketika menyusui, bagaimana pekerja perempuan kemudian bisa menyusui dengan baik? Gitu. Nah, maka aturan di dalam perusahaan itu kemudian juga harus dilihat. Apakah di perusahaan itu ada tempat pengasuhan anak dengan segala fasilitasnya yang membuat pekerja perempuannya nyaman bekerja? Nggak mikir ya, artinya bekerja tapi kemudian mikir di rumah anakku gimana ya, aduh anakku baru sakit, aduh anakku apakah pengasuhnya baik atau tidak. Nah, ketidakadilan perlakuan itu yang harus kemudian diperhatikan. Nah itu baru di area itu. Kemudian kepemimpinan di tingkat publik atau di pemerintahan sudah seberapa.
Nah, DIY termasuk yang relatif sudah baik, karena kemarin juga DIY mendapatkan penghargaan dari Kementerian sebagai provinsi nomor 2 yang eselon 2-nya itu paling banyak gitu. Nah, saya termasuk di antaranya gitu ya. Nah, termasuk yang di kabupaten kota juga demikian. Artinya di dalam regulasi ataupun di dalam implementasinya terkait dengan manajemen PNS atau ASN di pemerintahan baik Pemda DIY maupun Pemda kabupaten kota itu tidak lagi membedakan karirnya itu sama-sama, bisa berkarir semuanya, bisa naik semuanya sudah fair, termasuk untuk menjadi kepala dinas juga biddingnya atau lelang jabatannya juga sudah fair, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, itu sudah cukup bagus. Nah, di area-area yang lain itu seperti apa? Misalnya tadi pemilihan tadi legislatif, lurah dan sebagainya, mana kelemahan-kelemahan yang harus kami atasi sehingga deviasi tadi IPM-nya laki-laki perempuan atau kita istilahkan sebagai IPG tadi itu kemudian bisa segaris, targetnya seperti itu. Nah, tapi kapan bisa tercapai? Ya, kami memang belum menarget akan kapan bisa tercapai satu garis itu, tapi upaya untuk itu keras sekali. Nah, DIY termasuk yang paling atas IPG-nya tadi menjadi salah satu bukti bahwa kita kerja keras untuk itu. Kemudian yang kedua, Pak Agus nih, perceraian. Iya Pak, banyak kasus yang kami tangani itu perceraian yang kemudian mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan maupun anak-anaknya. Gitu. Edukasi terhadap perempuan sangat penting untuk bisa memahami statusnya di dalam rumah tangga dan bagaimana dia bisa mendapatkan keadilan untuk itu. Kita mungkin sekarang lagi viral ya kasus proses perceraiannya Inge Anugrah dan Ari Wibowo itu membuat kita menjadi melek. Para perempuan di DIY ini kemudian juga banyak mendiskusikan hal-hal itu. Pertama, karena Bapak dari hukum tadi ya, kontrak pranikah, perjanjian pranikah itu apakah adil atau tidak gitu. Itu pertama. Yang kedua, ketika perempuan karena kodratinya tadi mengandung, melahirkan, menyusui tadi mengakibatkan seringkali harus terpaksa tidak bekerja karena fokus untuk mendidik anaknya, kemudian seringkali juga diminta oleh suaminya untuk udahlah kamu nggak usah bekerja dulu supaya anak-anak bisa kopen gitu ya, sehingga kemudian perannya menjadi lebih banyak peran domestik, meninggalkan pekerjaannya, tidak bisa bekerja sampai anaknya cukup besar untuk bisa ditinggal. Nah, dengan adanya kontrak atau perjanjian pernikah tadi, berarti kan ada kerugian karena kemudian tidak memiliki aset, tidak bisa mengembangkan aset karena keterbatasan itu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian ketika terjadi konflik dan berujung pada perceraian, ketika ada perjanjian pernikah yang seperti itu, maka kemudian ketika perceraian si perempuan menjadi tidak punya aset, dirugikan. Nah, belum lagi dirugikan karena tidak punya pekerjaan, maka anak-anak pengasuhannya kemudian dimenangkan pada suami. Seringkali seperti itu karena istri tidak memiliki pekerjaan, sehingga hakim biasanya memutuskan pada yang mampu untuk mensupport tumbuh kembang anak dengan baik, gitu. Sehingga kemudian hak asuh ada pada laki-laki. Nah, hal-hal seperti ini sering sekali terjadi. Kemudian yang nantinya ketika putusan cerai seringkali atau sebagian besar kasus yang kami tangani tidak dijalankan dengan baik. Biasanya putusan cerai itu memberikan nafkah sekian pada si mantan istri, memberikan nafkah sekian untuk si anak dan sebagainya sampai kapan. Nah, ternyata seringkali tidak ditaati. Banyak kasusnya seperti itu. Dan perempuan tidak berdaya untuk menuntut hak-haknya hanya sesuai aja lah dengan putusan perceraian. Ada kasus Bapak Ibu yang miris sekali, anak istrinya sudah rela untuk tidak diberikan sesuai putusan perceraiannya tadi karena dia sudah kemudian bisa bekerja, tetapi si anak tidak diberikan nafkah sesuai dengan putusan perceraian. Sebetulnya si ibu mampu, sangat mampu karena sudah sangat mampu ekonominya, mampu untuk membesarkan si anak dengan sangat baik gitu. Bahkan bisa membelikan motor, mobil pun bisa lah gitu. Tapi si anak benar-benar ingin menuntut
supaya putusan perceraian itu benar-benar dijalani oleh bapaknya. Kami bahkan memediasi itu sampai keluar provinsi untuk bisa si anak mendapatkan haknya, sampai ke Bantaeng sana Bapak Ibu. Karena si anak kekeh, pokoknya saya ingin, pokoknya bapak saya harus mendapat pelajaran. Hal seperti itu banyak sekali. Nah, kenapa kami harus banyak mengedukasi para perempuan kita? Nah, pertama adalah karena di Jogja itu juga multikultur ya, multiras, ada banyak orang-orang dari luar yang datang ke Jogja dan sebagainya, yang sangat mungkin kemudian perempuan Jogja kemudian menikah dengan orang luar Jawa yang budayanya sangat berbeda. Seringkali kemudian dibawa keluar dari Jogja gitu ya, tinggal di daerah suaminya gitu, yang budayanya berbeda tadi, tidak siap untuk adaptasi, menimbulkan konflik gitu, konflik budaya, kemudian konflik rumah tangga gitu, mengakibatkan perceraian. Dan setelah perceraian, karena si istri tidak punya apa-apa tadi, tidak bekerja tadi, pulanglah ke Jogja dengan segala permasalahannya bersama anak-anaknya. Itu seringkali terjadi. Sehingga kami menuntut hak-haknya itu sampai keluar provinsi. Itu yang kami lakukan. Nah, kemudian tumbuh kembang kaitannya dengan keluarga yang broken home tadi benar-benar bermasalah. Sebagian besar anak-anak yang orang tuanya bercerai tadi mengalami masalah karena apa? Seringkali salah satu pasangan kemudian tidak memperhatikan. Apalagi ya itu kalau kasusnya kami tangani karena perempuan yang mengadu ya. Nah, pelakunya adalah laki-laki gitu. Itu tidak lagi memperhatikan anak-anaknya. Selain nafkah tadi juga harus ngaroke lah. Karena kemudian punya keluarga baru, punya istri baru, punya anak-anak lagi gitu. Sehingga tidak memperhatikan. Nah, anak-anak produk dari keluarga yang broken home ini benar-benar harus kami tangani dengan sebaik-baiknya supaya mereka perilaku karakternya kemudian tidak menyimpang. Karena dendam-dendam yang diperoleh di masa tumbuh kembang anak itu sangat bisa berefek, dampaknya sangat besar di kemudian hari. Tidak hanya ketika di masa remaja, kita bisa lihat lah, sebagian besar kasus kritis yang kami tangani Bapak Ibu itu memang keluarganya nggak beres gitu. Itu selain yang berkorban tadi. Kemudian bunuh diri dan depresi, ya kita akhir-akhir ini ya bisa memantau di media sosial, berita dan sebagainya. Ketidakberdayaan perempuan tadi itu mengakibatkan depresi, kesehatan mental yang tidak baik. Nah, sehingga banyak nanti dampaknya. Bunuh diri tadi, kemudian juga selain anaknya juga ada yang kemudian dibunuh sebelum bunuh diri. Nah, itu kan miris sekali. Tadi walaupun ya tadi kami mendapat informasi ada remaja yang melakukan bunuh diri. Ada waktu itu beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu sangat muda karena pernikahan dini, tapi suaminya sudah dewasa. Ibu sangat muda yang punya bayi baru usia 2 bulan itu depresi, sangat depresi berat sekali, tengah malam ngamuk, bayinya mau dibunuh. Untuk ketahuan gitu, dan kemudian segera menelpon kami, petugas kami langsung datang. Pertama harus menyelamatkan dua-duanya ya. Si ibu langsung kami bawa ke RS Gracia, kemudian si bayi kami amankan di rumah perlindungan kami, diasuh di rumah perlindungan kami. Seperti itu Bapak Ibu, alangkah kalau kita tidak berusaha keras untuk supaya memahamkan terkait keadilan gender, itu maka akan banyak masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita. Yang paling ketok kayak jadi ya, yang kemudian mengakibatkan kerugian di masyarakat juga. Selain yang tawuran dan sebagainya yang belum sampai tricky, tapi tawuran antar remaja, geng dan sebagainya, kemudian kekerasan, bahkan kemudian open BO. Bapak Ibu sudah mention kan kasus-kasus open BO yang akhir-akhir ini, para perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak ekonominya di dalam keluarga kemudian mengambil jalan pintas. Sekarang itu nggak perlu menjajah di pinggir jalan kok, nggak perlu menjajah di warung remah-remah kok. Mereka cukup dengan HP itu bisa jualan loh Bapak Ibu. Nah, jualan apa ya? Yang miris lagi, baru hari kemarin ya di koran TPPO, perdagangan manusia, artinya si anak yang diperdagangkan untuk menjadi PSK. Nah, hanya dengan apa? WeChat itu sudah bisa menjual sampai kemana-mana, siapapun bisa dijual. Itu bahayanya. Kenapa ibu-ibu juga kami selalu dorong untuk keberdayaan ekonomi yang bukan menceng-menceng tadi ya, dan kemudian bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga anak-anaknya
juga tidak kemudian perilakunya menyimpang seperti remaja yang bahkan sudah open BO tadi. Matur nuwun. Kurangan untuk memang rumit ya. Semoga kita segera menuju ke kesetaraan tadi ya Bu ya. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa ya hidup perempuan tidak selesai ketika menikah dan punya anak, masih ada ruang aman untuk beraktivitas dan itu semua harus dibagi dengan partnernya. Catatan buat kita semua pagi ini dan selanjutnya kita langsung beralih ke Pak Daud. Sudah hadir tengah kita sekalian, kita di abad 18-19 ke masa kini tadi sampai negara juga kritik ya, itu menarik. Mungkin sedikit menjelaskan fenomena kritik sekarang kenapa terus marak gitu ya.